الحمد لله شكرا على ما أوزعنا عليه شكرا وصبرا وتسليما لما ألهمنا عليه صبرا الذي أسبل علينا من كفايته سترا وأبدلنا من بعده عسر يسرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخلنا دار الخلود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم Sadaqallahul azim. Hadirin sedang sholat Jumu'ah yang mudah-mudahan diterik hari Jumu'ah. Mudah-mudahan Allah adamkan hati kita hingga di hari berkumpulnya di tengah padang yang panas yaitu padang mahsyar, Allah adamkan dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat tidak lupa selalu kita sampaikan kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih di hari Jumat. Mudah-mudahan kiranya Allah pancarkan kekuatan lahiriah untuk mengimplementasikan dalam bentuk kesenangan Nabi sebagai kekasih Allah. Apa itu? Sunnah-sunnah beliau. Sebagaimana janjinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahnya, senantiasa konsisten dalam sunnahnya, insyaallah akan bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan khutbah Al-Fakir, tentu saja dalam kesempatan singkat ini tetap tidak bosan dan menjadi suatu rukun untuk senantiasa kita meningkatkan takwa, mengingatkan saling tawasul bil haq, terutama dalam takwaan kepada Allah. Ketakwaan yaitu imtithalul awamir, berusaha untuk menjalani hal-hal yang menjadi perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan berusaha untuk menghindari, menjauhi apa-apa yang menjadi larangan Allah. Teringat juga dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis sahih kutipan beliau, setelah hadis pembahas emosi, kekuatan panas negatif dalam diri kita, kemudian ada bab selanjutnya, bab kemarin tentang penyembelihan hewan ternak, hewan yang sudah Allah jinakkan, ya, itu yang patut kita syukuri. Namun tidak saya bahas kali ini, tapi akan saya bahas sedikit saja bab selanjutnya, yaitu bab taqwa. Setelah bab itu ada bab taqwa. Kenapa dan mengapa? Ternyata salah satu tujuan dari penyembelihan yang kemarin adalah takwa. Sebagaimana Allah badikan dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Salah satu orientasi yang menjadi tujuan dan harapan Allah dan Rasulnya adalah penyembelihan yang kita lakukan atas dasar ketakwaan. Maka
Sudah maksimalkah kita dalam niat kemarin? Kita sempurnakan sekarang untuk harapan di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan juga dalam kesempatan singkat ini taklim dan khutbah kita mencoba untuk sedikit berusaha menyerap kalimat takwa itu sendiri sebagai modal. Khairuz zadi taqwa, the best bekal yang terbaik baik kehidupan di masa pendek dunia, terlebih di jangka panjang akhirat. Dan mudah-mudahan dengan takwa ini kita akan bisa juga Allah berikan rezeki untuk mengimplementasikan, membuktikan, merealisasikan bentuk takwa dalam penyembelihan yang kemarin. At-taqwa, takwa. Apa sih? Ternyata dalam hadis tersebut sederhana dan mungkin familiar di dalam telinga kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'ah al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ternyata tidak membatasi ruang lingkup, tidak membatasi sepak terjang takwa itu. Dan sekaligus kalimatnya kunta kana yakunu kaunan. Dari kalimat kana yakunu kaunan, tidak hanya terbatas dengan tempat, waktu, bahkan profesi. Jadi takwa itu sendiri diminta oleh Allah untuk siapapun dan profesi apapun dan dimanapun. Masya Allah. Ternyata yang dituntut baik bukan hanya para ustadz, bukan hanya para ulama, bukan para kiai, tapi seluruh umat muslimin, mukminin di mana saja berada, siapapun dia, apapun profesinya, hendaknya belajar ketakwaan itu sendiri. Berusaha untuk meningkatkan bagaimana bisa membuktikan, mulai dari wawasan, mulai dari wacana, mulai dari ilmu, kemudian bisa menjadi amal. Setelah jadi amal, bagaimana bisa istiqomah. Setelah istiqomah ditingkatkan, disempurnakan lagi dengan keikhlasannya. Maka ketakwaan itu sendiri harapan Allah dan Rasulnya. Khutbah singkat ini tidak lain kita coba, terutama al-fakir yang berbicara. Umumnya kita mudah-mudahan kita bisa ambil dan simpan baik-baik. Setelah ini kita tebar di tengah kesibukan kita. Kembali ke keluarga, kita terapkan di keluarga. Kembali ke kantor, mudah-mudahan kita saling bisa tawasaw bil haq. Itu perintah, bukan untuk diri kita sendiri, bukan pandang siapapun dia. Dia orang umum, dia orang awam, dia backgroundnya ekonomi, backgroundnya dia umum, pantas aja. Tidak, seluruhnya akan diharapkan ketakwaan itu sendiri, akan diminta ketakwaan itu sendiri. Kenapa? Karena kita berjalan hari demi hari ke sana, ke akhirat. Dan seperti tadi di pembukaan, fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau udah bicara ke akhirat, maka takwalah yang diharapkan menjadi bekal the bestnya, bekal terbaiknya. Kemudian apa? Setelah kita sadari bahwa tidak mandang profesi, ketakwaan itu harus kita usahakan. Kemudian di tengah kekhilafan kita, Allah berikan solusi ketika kita salah. Wa'ad bi sayyi'atal hasanah. Setelah ittaqillah haitsu ma kunta wa'ad bi sayyi'ah al hasanah. Ketika kita melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, melakukan keburukan, terlebih yang disengaja, maka segeralah al-hasanah, langsung bertaubat dengan hal-hal yang baik di mata Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah abadikan juga di ayat yang lain. Selain di hadis, Allah tekanin bahwa kalimat takwa itu menghantarkan diri kita untuk hati-hati dan segera mensucikan kembali ketika kita berlumuran dosa. فَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ لِذُنُوبِهِمْ. Langsung fastaghfirullah. Ketika mereka berbuat zalim, ketika mereka berbuat salah, ketika mereka berbuat maksiat, khilaf dan sebagainya, langsung fastaghfirullah, hendaknya mereka beristighfar, bertobat langsung. Kemudian dibuktikan dengan amalus salihah, perbuatan-perbuatan yang baik, kebajikan-kebajikan yang banyak.
Seperti misalnya ketika kita dapati yang sedang hangat di tengah medsos kita ini, berapa banyak mereka khilaf padahal mereka muslim, tapi membenci dengan muslim yang lain. Mereka mengaku sebagai murid tapi menghina guru. Mereka mengaku umatnya Muhammad, namun mereka menghina Muhammad dan keluarga dan keturunannya. Setelah itu kita coba jadikan ini sebagai motivasi untuk menyelamatkan diri kita dan orang yang bersalah di dunia. Adapun di akhirat hanya Allah yang berkuasa. Tapi di dunia paling enggak bagaimana kita tebar ayat dan hadis ini untuk diri kita terutama dan orang yang khilaf atau berbuat salah. Apa itu? Sampaikan taubat. Ayo benar-benar taubat. Kalau memang kau tidak pengen dihukum di akhirat, adapun di dunia, wallahu alam bagaimana konsekuensi di dunianya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana di akhiratnya. Maka kita kasih, berbagi kita keselamatan dengan mereka yang telah berbuat salah. Apa itu? Wa bi sayyi'atil hasanah. Ayo kamu perbaiki diri. Kalau kamu merasa bersalah, kamu sudah menghina, jangan salah. Darah itu akan menjadi saksi. Darah itu akan menjadi hal yang mendukung dalam akhirat nanti. Makanya kemarin kita prosesi penyembelihan, kita dianjurkan untuk menyaksikan darah. Dan banyak hadis-hadis sahih lain yang membahas tentang darah, bahkan dahsyatnya darah. Maka ketika ada hubungan darah, nasab, keturunan Rasulullah SAW, hendaknya kita berhati-hati. Paling tidak jaga kul khairan aw liyasmut. Ketika kita tidak sependapat, aw liyasmut, hendaklah kita jaga omongan kita jangan sampai jatuh, terperangkap, terjebak dalam ucapan atau sikap yang menyakiti hati. Jangankan Rasulullah SAW, kita yang kadang dengan anak kita, ya, dengan saudara kita, kita amat dan sangat tidak mau disakiti, apalagi dicoreng nama baik kita. Bagaimana pemimpin dunia, bahkan kekasih Allah, begitu keturunannya. Maka dalam sholawat seringkali kita dianjurkan ketika sholawat wa ala alihi wa sahabatihi atau wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in, seluruhnya, keluarganya, keturunannya, kadang disebut. Nah, maka dengan cara tidak langsung untuk berhati-hati, paling enggak kita jaga. Ketika ada saudara kita khilaf, kita sampaikan hadis ini, kita sampaikan ayat ini. Wa bisayyatil hasanah, hendaknya kau taubat, hendaknya kau langsung berbuat baik sebanyak-banyak mungkin hingga tamhuha, harapannya bisa menghapus, paling enggak meredam emosi, meredam kanan kiri yang akan bertindak anarkis. Tapi ketika orang bersalah malah keras, naudzubillah, yang terjadi wallahu a'lam. Kebanyakan orang yang semakin terpuruk, terhina, bahkan sampai binasa ketika dia salah tidak tahu diri. Maka hadis ini menghantarkan untuk kita selamat sebetulnya. Apa tadi? Ketika kita salah, wa'ad bi sayyi'atil hasanah, maka langsung kita ikuti dengan perbuatan baik, dengan taubat. Wa khaliqin nas, terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kemudian bermuamalatlah. Tampilkan kalau kita sudah tidak seperti yang lalu. Dalam konteksnya bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ya sesuai yang diharapkan di tengah-tengah komunitas itu. Kalau dia merasa dan mengaku sudah tobat untuk tidak mengulangi, maka dia tampilkan tidak seperti yang lalu. Maka dengan menebar khuluqin hasanin, dia akan, insya Allah akan dihantarkan dan mencapai titik ketakwaan sebagai bekal untuk meraih keselamatan, baik di dunianya terlebih di akhirat. Mudah-mudahan khutbah singkat ini dan masih dalam pandemik dan protokol, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan wasiat takwa ini, sehingga mudah-mudahan kita sukses dan selamat dunia dan akhirat, keluarga kita, 7 keturunan anak kita, seluruhnya mudah-mudahan sampai mengangkat derajatnya terlebih di pangkuan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام